kelompok 4 ingin membuat video terkait Pancasila sebagai sistem filsafat. Ayo teman-teman, kemarin kita dapat tugas tentang membuat video Pancasila sebagai sistem filsafat ya. Kalian udah pada baca belum? Sih udah baca, cuman masih agak bingung dikit sih. Filsafat itu kayak gimana ya? Artinya apa? Filsafat itu sebenarnya gampang kok, sederhana. Cuma kita cari pembenaran mendalam, bukan secara teori aja. Kalau dikaitkan dengan Pancasila, berarti kita harus mendalaminya, bukan cuma menghafal. Ya, jadi itu misalnya kita tanya, kenapa sila ketuhanan itu ditempatkan yang paling atas? Nah, itu karena dia merupakan dasar dari sila-sila lainnya. Terus kenapa Pancasila dilihat sebagai filsafat? Kenapa nggak cukup sebagai dasar negara saja? Ya, soalnya kalau dilihat sebagai sistem filsafat, kita bisa memahami nilai yang ada di dalamnya dan juga membantu kita menghadapi perubahan zaman. Betul, contohnya di era globalisasi sekarang, banyak banget pengaruh budaya dan kebiasaan luar yang dapat mempengaruhi kebiasaan kita sebagai bangsa. Nah, di sini peran Pancasila menjadi pegangan untuk kita supaya kita nggak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Kemarin aku baca ada 3 landasan filsafat. Kalian masih ingat nggak? Ontologis, epistemologis, sama aksiologis kan? Nah itu dia, tapi bedanya apa? Ontologis itu di sini membahas tentang hakikat tiap sila Pancasila. Jadi tiap sila Pancasila itu ada hal-hal mendalam yang harus mencari kebenarannya. Kemudian ada epistemologis, yaitu di sini bagaimana cara kita untuk memahami dari sila-sila Pancasila itu sendiri. Kemudian ada aksiologis. Aksiologis di sini adalah cara kita menerapkan bagaimana hakikat Pancasila itu di kehidupan sehari-hari. Aku juga baca kalau Pancasila itu sistem hierarkis, paling dasar ketuhanan, lalu kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan, puncaknya itu keadilan sosial. Oh jadi kayak piramida ya, yang paling atas itu hasil dari pelaksanaan sila-sila sebelumnya. Ngomong-ngomong, di materi juga ada bagian dinamika dan tantangan Pancasila ya. Kalian paham nggak bagian itu? Sedikit, maksudnya Pancasila itu mengalami naik turun pemahaman dan dari masa ke masa kan? Betul, di beberapa periode Pancasila di sini sangat ditekankan. Tapi di periode lain juga nilai-nilai Pancasila sebagai landasan hidup kita juga mulai melemah seiring berkembangnya waktu. Tantangannya juga semakin besar, misalnya globalisasi, teknologi, sampai ideologi asing seperti kapitalisme dan komunisme yang bisa mengejar nilai Pancasila. Makanya kita harus terus menghidupkan nilai Pancasila supaya tetap relevan dan gak cuma sebutnya aja. Yuk kita coba tanya ke orang lain yuk. Ayo. Halo Kak, permisi. Halo, iya. Boleh ganggu aku sebentar nggak? Boleh? Oh ya, di sini nama aku Fitra sama teman aku Putri. Kita boleh tanya-tanya tentang hakikat Pancasila itu sebenarnya di era sekarang itu masih berguna nggak sih? Menurut aku masih berguna sih, soalnya untuk nilai kemanusiaan dan nilai persatuan di masyarakat, terutama dalam negara yang beragam seperti Indonesia ini, dua nilai itu sangat penting. Kalau soal musyawarah gimana Pak? Musyawarah itu juga penting menurutku, soalnya supaya keputusan diambil itu adil dan nggak sepihak. Oh iya, terima kasih ya Kak. Makasih, Kak. Semuanya baik banget. Permisi Kak. Sekian, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.